Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadila Fitriansyah dengan NIM H1051221005 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah digital forensik terkait injektor lab. Em, Anggota lain selain saya ada Iva Maulandi dengan NIM H1051221061 dan Adrian Rahmaditya dengan H1051221091. Oke, untuk skenario-nya, server web sebuah perusahaan telah diretas melalui situs web mereka. Tim kami tiba tepat waktu untuk mengambil citra forensik sistem yang sedang berjalan dan memorinya untuk dianalisis lebih lanjut. Sebagai analisis jaringan sosial, saya atau kelompok saya ditugaskan untuk memasang citra tersebut guna menentukan bagaimana sistem disusupi dan tindakan atau perintah yang dijalankan oleh penyerang. Oke, di sini adalah website resmi dari kasusnya, Injector Lab, Cyber Defender. Oke, ini skenario-nya tadi. Kita perlu mendownloadkan lab filenya, lalu diekstrak menggunakan Cyber Defender, menggunakan password cyberdefenders.org. Di sini saya sudah mendownload filenya, itu ada 23 injektor dan sudah saya ekstrak di folder ini 23 injektor. Oke. Pada file hasil downloadan lab tadi, isinya adalah temp extract dir yang versi 25 GB dengan bridge, ada memdump atau memory dump, dan S4A challenge. Ini yang digunakan untuk FTK imager, dan ini nantinya akan digunakan untuk menjawab beberapa soal yang membutuhkan memory dump. Kita masuk ke soalan yang pertama. Apa nama dari komputernya? Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu ini, kita memulainya dengan FTK imager. Kita harus mencari file sistemnya. Kita masukkan tadi file hasil downloadan, image file. Kita pilih filenya S4A challenge 4. Kita ambil, kita finish. Di sini kita perlu mencari yang namanya file system. Windows sistem 32. Lalu ada config di sini. Kita perlu ekspor file ini, kita masukkan ke download saja. Setelah filenya kita ambil, kita perlu melakukan ekstrak menggunakan Reaper. Nah, di sini kita membutuhkan Reaper untuk mengekstraknya dengan cara kita panggil dulu Reapernya, yaitu ada di file download, ada di folder downloads, dan di folder Reaper. Nah, di sini untuk memanggil Reaper menggunakan rip.x, lalu kemudian -r untuk meread, kemudian filenya system karena berada pada folder di luar Reaper, satu langkah di luar Reaper yaitu sistem ini, maka ini kan, lalu -p memanggil plugin dari Reaper dengan pluginnya bernama comment. Jalankan. Nah, di sini didapat komputer name-nya adalah WinL0ZZQ76PMUF. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita masukkan. Oke, berhasil untuk nomor 1. Lanjut nomor 2. Apa waktu yang digunakan mesin? Dengan format UTC plus 0, no space. Oke. Menjawab ini bisa digunakan dari file system juga tadi dengan perbedaan pluginnya. Plugin yang digunakan yaitu time zone. Coba. Tuh. Oke, di sini terdapat time zone key name yaitu Pacific Standard Time dengan active time bias yaitu 420. Ini dalam bentuk menit sehingga dikonversi menjadi 7 jam. Dengan active time bias atau offsetnya 7 jam artinya
UTC-nya itu -7. Berhasil. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa yang vulnerability? Kerentanan. Apa kerentanan pertama kali yang dapat dimasuki oleh attacker, dieksploit oleh attacker? Oke, untuk mendapatkan jawaban nomor 3, kita mengambil namanya access log. Access log ini kita ambil dari folder XAMPP. Dari folder XAMPP, lalu terdapat pada Apache. Lalu Apache, kita cari yang namanya log. Log itu logs. Kita ambil logs, access log, kita masukkan ke download. Setelah kita masukkan, kita buka filenya. Ini paling atas ya. Kita coba cari dengan pencarian full name. Cari ke bawah. Di sini yang pertama adalah upload. Kita cek. Oke, uploadnya tidak menghasilkan apapun. Lalu di sini ada XSS_R, dan ini banyak. Ini percobaan yang dilakukan oleh attacker mencari kerentanannya, yaitu pada XSS. Kita coba masukkan. Sebelum itu kita coba cek yang lain lagi selain XSS. Coba ya, XSS lagi, lalu XSS, baru ada brute, sec, CSRF, captcha v, SQLi. Tapi yang paling, karena access log itu diurutkan berdasarkan waktunya, jadi yang pertama rentan atau yang dicoba exploit oleh attacker itu XSS. Lanjut ke 4, apa nomor dari build number dari OS-nya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke file, bukan sistem, kita mengambil file baru, yaitu file bernama software. Coba dulu Windows System 32 sama software. Config ya. Ambil file bernama software. Oke, kita masukkan ke download. Masuk nih, udah ada software. Lalu kita menggunakan Reaper lagi untuk mengekstraknya. Tuh, rip.x, membaca file software menggunakan plugin. Pluginnya itu Reaper. Nah, di sini kita dapatkan ada build lab-nya itu 6001, build lab X 6001 bla bla bla. Di sinilah nama build number dari OS 6001. Nah, berhasil. Oke, lanjut ke pertanyaan 5. Berapa banyak user pada mesinnya? Kita coba untuk ini menggunakan file bernama SAM atau Security Account Manager. Kita perlu ngambil SAM file pada image file dari kasus ini. Kita ambil SAM, PC, download, kita taruh lagi. Oke, sudah kita ekstrak, sudah kita ambil maksudnya, ekspor. Lalu kita gunakan komen dari, nah, itu rip.exe, lalu min_r, lalu temp, lalu temp parse, karena perlu diparsing untuk file SAM-nya.
gitu kan. Nah, di sini kita baca dulu dari sini. Oke, Sempers berhasil dengan user informasi didapat adalah administrator dan GUES dengan kode 500 dan 501. Ini adalah akun default dari Windows 515212151. Oke, ini akun defaultnya. Lalu di sini user 1 yaitu 1005 dan username hacker 1006. Yang 1000 ini adalah yang dibuat oleh pengguna atau ya yang dibuat, username yang dibuat yaitu user 1 dan hacker. Sehingga total berapa sih user yang ada pada mesinnya? Nah, di sini user yang ada pada mesinnya yaitu dua default account tadi, administrator dan guest, serta dua user yang dibuat tadi yaitu user 1 dan hacker. Sehingga totalnya 4. Kan? 4. Oke, selesai. Masuk ke nomor 6. What is the web server package install on the machine? Web server package apa yang diinstal pada mesinnya? Nah, kita coba cari menggunakan file software. Oke, di sini kita kembali ke di atas, kita ambil namanya software. Dengan plugin yang digunakan adalah uninstall. Nah, di sini ada bertuliskan yang pernah diinstal yaitu Oracle VM VirtualBox, lalu XAMPP, dan Microsoft Visual C++. Nah, web server package yang dilihat dari tiga ini adalah XAMPP yang menyediakan memang web server. Dapat dilihat juga pada FTK image dari file image yang dari lab injector. Di sini ada folder namanya XAMPP. Sehingga kita coba masukkan untuk pertanyaan nomor 6 yaitu XAMPP. Karena itu adalah web server package-nya. Kita coba. Nah, berhasil. Oke. Untuk pertanyaan 1 sampai 6, apa nama dari komputernya, lalu time zone atau waktu dari mesinnya, lalu eh, kerentanan yang dieksploitasi pertama kali oleh attacker, lalu OS build number-nya berapa penggunanya, serta web server apa yang diinstal pada mesin. Itu terjawab semua. Oke. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya pada nomor 7 dan seterusnya. Nomor 7. Apa nama file yang rentan diinstal di web server? Nah, kita ambil kata kuncinya, file yang terinstall di web server. Web server itu lebih ke mengacu kepada XAMPP. Nah, untuk mencarinya kita masih menggunakan FTK Imager, kemudian masuk pada file root, XAMPP, kemudian di htdocs. Mengapa kita pilih di htdocs? Karena di sinilah nanti Apache akan membaca dan mengeksekusi file dari web. Pokoknya gitulah. Nah, kita cari di sini. Sepertinya berdasarkan yang saya praktikan tadi, saya menemukan DVWA untuk aplikasi yang rentan di install web server. Kita cari dulu. Bentar dulu. Apa itu DVWA? DPW ada singkatan dan DEM ada nama. Oh, nggak ngelik. Adalah aplikasi web yang dirancang khusus untuk banyak sekali kerentanan keamanan. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 7 ini adalah DVWA. Ya, langsung untuk nomor 8. Apa user agent yang digunakan dalam permintaan HTTP yang dikirim oleh alat seorang indeks SQL? User agent itu nggak salah yang paling terakhir ya, yang memuat nama browser.
Oh, jadi pada intinya itu user agent itu identitas suatu perangkat atau aplikasi yang digunakan dalam akses internet dan posisinya itu paling terakhir. Oke, SQL injection. Lanjut saja kita akan membuka XMPP untuk mencari log akses yang digunakan untuk menyerang menggunakan SQL injection. Kita akan membukanya di Apache karena di sini berisi logs. Nah, ada beberapa. Satu, dua, tiga. Kita akan menggunakan yang ini saja. Ekspor dulu ke dokumen. Biar lebih gampang ya cari. Oke, caranya eh yang saya gunakan itu awal-awalnya itu mencari sintaknya. Nah, mencari sintaksnya itu pola yang umum dari seorang SQL. Oh, satu sama dengan satu. Oke, kita coba cari terlebih dahulu. Ya, sudah ada ya. Coba misalnya, oh, gini. Nah, langsung ada, langsung ketemu. Ini adalah pola seorang SQL injection-nya. Oke, kita akan cari user agent yang digunakan untuk menyerang dengan pola SQL injection. Biasa itu dia ada paling terakhir dari log ini. Mm-mm, mm-mm. Enggak, enggak. HTTP Mozilla Fok. Bukan ini juga. Eh, oke, yang ini SQL Map. Nah, ini user agent-nya. Jadi serangan terhadap menggunakan pola SQL injection itu dia menggunakan tools SQL Map. Eh, apa sih perintah ini? Kalau nggak salah tinggal ambil gini ya. Atau kita coba cari dulu lah biar lebih tahu apa itu SQL open source. Oh, SQL Map. Oke, kayaknya ini deh. Gimana sih ini nih? Betul. Menggunakan Kotlin untuk mencari agent. Cuma kebanyakan tuh kalau menggunakan serangan SQL injection itu menggunakan SQL Map yang saya cari-cari itu. Jadi bisa saja langsung kita cari gini aja biar nggak lama. Nah, langsung ketemu. Cuma kalau misalnya dari atas ya kita coba dulu. Ya bakal ketemu juga. Lebih gampangnya gini. Cuma kalau untuk yang awam sih kayaknya agak sedikit ribet ya. Ya coba kita submit. Untuk nomor 9, penyerang membaca beberapa file menggunakan LVI dengan network. Nah, untuk menjawab nomor 9 ini saya sempat menggunakan ChatGPT itu
untuk mengetahui apa itu API, itu local file installation adalah salah satu jenis konten pada aplikasi web khususnya yang menggunakan bahasa mengenai PHP. Konten ini muncul ketika aplikasi web memungkinkan pengguna memasukkan include file lokal tanpa validasi atau benar jika bisa mengganti nilainya. Jadi dia menggunakan ini page dot tanda garis miring. Di pada Linux ya, baca file sensitif. Saya itu notice ke ini, kayaknya kita bisa mencarinya lagi di file access log, kemudian menggunakan kata kuncinya yang ini. Tapi kita dimintanya apa dulu? Coba yang oh nama file yang dibaca lah bahasanya. Oke, kita cari lagi. Apa berhasil? Oh ada ya, Mozilla Firefox. Tapi kayaknya tidak ada menemukan apa-apa sini. Dia minta cari file. Oh, tidak ada. Oh banyak rupanya. Coba kita di awal dulu. Tak bisa deh. Ini ada banyak. Kalau baca-baca ini kayaknya bakal susah. Hmm, sini dulu. Wah. Oh, langsung ya? Wah, tidak ada lah di bagian sini. Ini kita lanjut dari sini. Page. Oh iya, kita nemukan Windows System 32 Bypass etc host. Bypass etc host. Ini kemungkinan ini nama file. Oh iya, ini nama filenya, file host. Bagus kita coba-coba. Apa sih yang ada di file? Cokkan nama biasanya localhost. Oh, iya iya, pokoknya saya lihat. Dia bisa tahu domain apa saja yang pernah di-set secara manual siapa yang mungkin kan membuka informasi tambahan. Oke, oke. Kayaknya kita menemukan file host ini. Submit. Ya. Lanjut untuk nomor 10. Penyerang mencoba memperbarui beberapa aturan firewall menggunakan perintah hash. Memberikan nilai parameter tipe dalam perintah yang dieksekusi. Oke. Yang kita perlukan di sini itu adalah saya menggunakan Linux. Kemudian toolsnya volatility. Ini beberapa perintah yang saya masukkan untuk menginstalnya dan ada beberapa problem dan berupa histori saya melakukan uji coba pengerjaan. Nah, yang kita perlukan di sini itu ialah file memdump-nya. Oke, lanjut. Kemudian kita masukkan perintahnya seperti Python 2, vol.py, apps, dan lokasi di mana file tersebut, dan image info. Itu untuk mencari profile yang akan kita analisis nanti. Nah, hasilnya itu ada 4, seperti Vista SP1, Win 2008 SP1, Win 2008 SP2, dan Vista SP286. Nah, kemudian karena kita mendapatkan profil tersebut, kita akan
masukkan perintah profile, kita ambil salah satunya seperti lista SP2, kemudian kita CMD scan, itu perintah untuk menampilkan riwayat yang dilakukan command prompt terakhir kali digunakan oleh user tersebut. Nah, ini ada beberapa perintah seperti menambahkan user, membuat, kemudian menambahkan remote desktop user, menambahkan user satu untuk melakukan kendali jarak jauh. Kemudian ada set net firewall, ini untuk memberikan akses ke remote desktop. Kemudian ada mode enable, itu untuk mempersilahkan bahasanya itu memberikan jalan untuk remote desktop untuk mengakses. Kemudian scope subnet itu untuk jaringan lokal. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu sendiri itu eh, ada di mana sih? Coba untuk baru ini menggunakan perintah berikan nilai parameter. Nah, parameternya itu eh, oke, nilai parameternya. Nilai parameter yang digunakan user tersebut itu ialah remote desktop. Karena untuk mengakses net firewall, jadi dia menggunakan remote desktop atau kendali jarak jauh lah bahasanya. Kita coba jawab dulu. Nah, lanjut untuk nomor 11. Apa banyak pengguna yang ditambahkan oleh penyerang? Kita masih lanjut di Linux. Nah, ada beberapa perintah yang sudah saya lakukan sebelumnya, seperti Python for PY, dan lokasinya, kemudian panggil profile, pista SP2, dan nambahkan hide list. Nah, hide list itu sendiri itu berupa daftar hide registry yang ada di memori, seperti komponen, software, SAM, sama default. Nah, yang kita cari di sini adalah SAM sama sistem. SAM itu sendiri itu daftar pengguna, kemudian untuk sistem itu sendiri itu deskripsinya yang hash. Nah, yang kita perlukan di sini itu adalah hashdam-nya itu sendiri, yaitu untuk kita menjalankan perintah hashdam untuk mengekstrak file beserta password hash-nya, seperti Y ini sendiri, itu untuk sistem 826608, nilai ini sama S untuk SAM 87. Nah, hasilnya ada beberapa akun seperti administrator, US, user 1, dan hacker. Nah, yang paling mencolok di sini adalah untuk user dengan hacker itu adalah akun yang terlebih dahulu dibuat, sedangkan administrator dengan US itu adalah bawaan dari Windows. Jadi, eh, apa banyak pengguna yang ditambahkan oleh penyerang itu ada dua, yaitu user 1 dan hacker. Selanjutnya untuk nomor 12 itu kapan penyerang membuat pengguna ketemuan. Nah, untuk ini sendiri itu saya ada menemukan komen dari teman saya mengekstrak informasi dari SAM ini, SAM dari cobaannya. Nah, yang dicari di sini kan first user ya. First user tuh kalau kita lihat di awal itu ada user satu. Nah, karena teman saya menemukan dan mencoba mengekstrak file SAM-nya, saya menggunakan hasilnya. Nah, untuk user satu itu
Sebelum itu kan dari user informasi itu ada beberapa seperti username-nya, SID, full name, comment, akun type, dan let's login then ya. Nah, kemudian untuk user satu itu, untuk akun dibuat itu ada di tanggal ada di tanggal 2 bulan 9 2015 dan di jam sekian. Langsung saja kita jawab. Nah, formatnya tadi 2015. Hmm, berarti 9. Hmm, 912. Salah, 09, 02. Jamnya 9:05, 9. Betul kan? Informatif ya. Sepertinya saya salah sendiri deh. Saya akan menjawab soal nomor 13, mana di sini itu mencari hash dari user password dari penyerang, yaitu ada menggunakan tools volatility workbench dari file dump. Ini saya pelaporan menggunakan Windows, kemudian dengan perintah hashdown. Setelah dilakukan hashdown itu terdapat eh, hash dari user password milik penyerang. Di sini ada hacker dan ini adalah user password. Ini soal nomor 14 yaitu mencari Mitra ID ya. Di sini menggunakan Mitra ID itu create account, local account dari dengan ID-nya T11.6.001. Lanjut ke soal nomor 15 yaitu ada mencari parameter dari URL dari web shell. Sini saya menggunakan FTK Maker. Pertama masukkan file disknya, kemudian setelah masuk ke file disk kita cari folder XMPP. Kemudian masuk ke folder DPWA. Setelah itu masuk ke web shell. Nah, di web shell sini terdapat dua file dan yang menjadi tujuan dari nomor 15 yaitu di web shell.php, di mana di sini parameternya itu adalah cmd. Lanjut ke soal nomor 16 yaitu mencari hash dengan awalan 55941. Terdapat dua file di sini, namun yang menjadi jawaban adalah di file c99.php. Setelah dilakukan hashing, oke, oke. Setelah kondisi terdapat sebuah hash di mana ada awalannya itu 55941. Lanjut ke soal nomor 17 yaitu mencari IP address. Dari IP address yang digunakan untuk melakukan injection. Sini menggunakan FTK imager lagi. Namun ke folder ke patch kemudian ke log. Di akses log. Di akses log itu terdapat sebuah IP yang dilakukan untuk melakukan injection. Itu 192.168.56.102. Lanjut ke soal 18 yaitu mencari PHP version. Sini kita mencari menggunakan hex yang terdapat di file access log. Berikan nilai parameter tipe dari kolom yang akan dieksekusi.
Oke, Nah, setelah sebelum dilakukan itu decode, saya mulanya menyiapkan OS decode Mobile terdapat Notes dan ini versi dari hasil PHP dari yaitu 4.1. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.